Kita menafsirkan kemuliaan karena kita biasa di gereja. Allah bilang ini, beri kemuliaan untuk Tuhan. Lalu saudara beri apa? Tepuk tangan. Cuma itu kemuliaan? Kalau kemuliaan sama dengan tepuk tangan, berarti di lapangan bola lebih penuh kemuliaan dong. Yesus bukan mau datang bertamu di rumahmu. Yesus bukan mau numpang minum teh di rumahmu. Dia mau tinggal. Di mana rumah Tuhan? Kita gampang aja di langit gitu kan. 1 Korintus bilang kamu adalah rumah Allah. Dia mau di sini. Saudara bisa ingin pertama Adam diciptakan di tempat yang namanya Eden. Eden artinya the presence. Hadirat. Di situ Adam dibentuk oleh Tuhan. Jadi Tuhan melepaskan DNA dari Allah ke dalam Adam. Jadi manusia. Ini saudara lihat ini gambar besarnya, awal mulanya. Ini gambar besarnya. Jadi bumi ini adalah surga yang bisa dilihat. Bumi ini replikanya surga. Dulu awal mulanya. Bumi ini surga yang bisa diraba, bisa dipegang, semuanya. Adam menjadi representatif God di bumi. Lihat itu. Allah tidak perlu intervensi ke bumi. Allah tidak akan turun ke bumi karena Adam sudah ada. Dahsyat. Wah, jadi Tuhan turun nih ngobrol-ngobrol sama Adam, jalan-jalan, ngobrol. Alkitab enggak tulis Adam kuliah di Fakultas Pertanian untuk ngerti pohon-pohon. Enggak ada. Saudara mesti tangkap bahwa dia diciptakan dalam kemuliaan, dalam hadiratnya. Jadi DNA Tuhan masuk tuh di Adam. Jadi waktu Adam jadi manusia, intelektualnya Allah. Tuhan jalan sama Adam. Tuhan bilang gini, Adam, kalau bilang ini pohon duren, jadi dia duren. Kalau bilang dia rambutan, rambutan dia. Kalau kamu bilang dia gajah, gajah. Tuhan tidak bawa daftar nama binatang-binatang, ya. Lalu Tuhan bilang gini, Adam, lu apalin ya, 3 hari lagi kita ketemu. Enggak gitu. Enggak begitu. Tuhan cuma bilang gitu. Tuhan bukan kasih job buat Adam, Tuhan kasih otoritas. Dengan kata lain gini, begitu Adam jadi, Tuhan memperlakukan Adam seperti Tuhan. Tuhan memperlakukan dia seperti karena dia representatif. Wow, saudara bisa lihat gak? Adam yang bilang bebek lu, bebek. Nggak mungkin salah. Singa lu, gitu. Ah salah, kambing kali. Nggak gitu. Nggak mungkin, nggak meleset. Coba lihat itu. Dahsyat ya. Nah saudara bisa tangkap nggak bahwa penebusan untuk kita kembali ke situ. Di situ saya bilang pantas Pak Arifin ini merubah kingdom. Saya pikir wah kita supaya gaya, jaketnya kingdom. Mental mah tempe aja tetap. Ya kan? Nggak gitu. Ternyata merubah semuanya, rubah paradigma musik, semuanya, semua rubah. Saya di daerah, saudara. Kemarin ini ada conference kan, seminar apa, Siaga 1 itu di Malang. Berapa belas orang tuh kami kirim dari Ambon. Sekitar 6 orang belum pernah naik pesawat. Sekalipun dalam hidupnya belum pernah naik pesawat. Jadi waktu dibilang, kamu ke Malang naik pesawat. Nggak tidur deh semalam. Wih, pesawat. Ya kan? Impian kan? Wow. Wih, tinggi loh. Wih, di atas loh. Langit. Deket Yesus nih.
Nggak gitu sih, ini kan imajinasi saya, ya kan. Tapi ya kayak gitu, saya bisa lihat matanya tuh, saya bisa lihat, lah kayak dia. Nah, tahu nggak saudara, kingdom, kamu nggak perlu ngomong prosperity. Kalau kamu kingdom, kamu mesti, kingdom nggak sama dengan republik. Kebanggaan seorang raja adalah waktu warga kerajaannya hidupnya senang, tidak kekurangan. Itu kebanggaan seorang raja. Merupakan kebanggaan Tuhan untuk kamu hidup enak. Tapi poinnya kita masuk ke kingdom itu tuh. Jadi saya bilang, wah ini repot banget. Ini repot banget. Gitu. Jadi istri saya pagi-pagi sebelum mereka berangkat, kumpul sama mereka anak-anak ini. Kamu mau berangkat? Ya tante, gini-gini. Waduh, yang gugup, yang senang ini. Oke. Kamu sudah pernah lihat Surabaya? Belum. Oke. Ingat, kingdom, anak kerajaan, itu dia bisa hidup di istana, dia bisa hidup di kandang, dia bisa hidup di warung, dia bisa hidup di mana aja. Mukanya berubah. Nggak perlu takut, nggak perlu minder. Kamu anak kerajaan. Itu kayak charger. Yes, saya anak kerajaan. Nih, satu orang 100.000 SMS tante tiap hari. Wah, senangnya luar biasa. Berangkat mereka. Ya. Pengalaman baru. Kingdom membuka banyak hal. Saudaraku, lihat. Yang penting kamu namanya orang, kamu berarti. Tangkap ini ya. Kitab Kejadian menulis, begitu jatuh manusia, Alkitab menulis, Allah menarik rohnya dari manusia. Sejak itulah manusia berjalan dengan pikirannya, pengetahuan baik dan jahat tanpa roh Allah. Jadi manusia kehilangan kompas dalam hidup ini. Itu. Begitu Allah tarik rohnya, manusia mulai berjalan dan agama diciptakan. Agama diciptakan untuk apa? Supaya manusia bisa punya kompas lagi. Mulai manusia bikin aman yang palsu, rasa damai yang palsu. Itu agama, itu agama. Bikin Eden yang palsu, Firdaus yang palsu, semuanya. Karena mereka dulu pernah merasakan aslinya. Terus itu sejarah manusia. Jadi isu hari ini, kebutuhan manusia di seluruh dunia bukan agama. Tapi kembalinya roh itu. Dan gereja punya itu. Gereja tahu itu. Gereja punya, gereja mengalaminya. Tapi kita tidak jadi preview. Kita tidak jadi satu yang menarik buat orang lain. Kita gagal banget. Kita tidak jadi itu. Jadi kalau kamu tahu kamu begitu bernilai, alasan kamu ada, itu cinta. Kamu representatif, penebusan untuk itu. Saya mau saudara tangkap ini baik-baik. Malaikat salah dibuang. Bintang-bintang tabrakan, biarin Tuhan gak keringat dingin di atas. Tapi begitu manusia jatuh saudara, Allah turun mencarinya. Karena itu DNA-nya dia. Kamu menghukum dirimu karena apa kata orang? Latar belakang keluarga, anak haram lah, semuanya. Kita ditentukan oleh orang luar. Semua yang menentukan kita. Tidak, ada yang lebih berhak menentukan saudara. Yaitu dia yang menciptakan kamu. Tidak ada anak haram. Yang penting selama dia manusia, dia berharga di mata Allah. Dia berharga. Jangan hukum dirimu. Tapi temukan kebenaran ini. Ada alasan kamu hadir, kamu masih hidup sampai hari ini. Karena kamu manusia, ada DNA Tuhan di situ. Sayang. Ini yang mesti kita bangun dalam masyarakat. Jadi kalau saya tidak korupsi, bukan karena takut masuk neraka. Nggak enak banget hidup pakai ancam-ancam begitu saudaraku. Khotbah begitu-begitu diancam, nggak enak.
Kalau saya mau baik karena saya ada DNA Allah, saya perwakilannya, saya representatif. Kalau saya tidak buat ini bukan karena takut neraka, takut celaka, enggak. Karena saya tahu siapa saya. Temukan itu. Kita bukan datang ke gereja untuk hanya ketemu Tuhan, tapi temukan dirimu, hidupmu di dalam Tuhan. Itu dia. Itu yang kita mesti buat. Besok kamu beda. Kalau kamu kerja sungguh-sungguh bukan supaya bos lihat kamu kerja, karena kamu tahu kamu siapa di situ. Besok kamu menjadi representative of Christ di tempat kamu ada. Simple. Simple. Itu yang dimaksud dengan manusianya. Temukan itu. Wow. Nah, sejak itu baru saya ngerti, oh ya Tuhan. Sebenarnya berita ini mesti sampai ke semua orang. Orang-orang harus tahu siapa dia. Makanya dulu saya pengen kayak ini. Waktu mau Pak Arifin, pertama kali Bongke datang di Indonesia. Ketemu Pak Arifin di Senayan. Chris, ini asli karismatik. Wih, dahsyat banget Chris. Saya dalam hati, kapan gua kayak dia? Makan paginya apa dia ya? Supaya kita tiru. Kita kepingin kayak siapa aja. Kepingin kayak siapa aja. Tapi waktu kita ngerti ini, enggak usah kepingin saudara. Kamu sendiri sudah berharga. Kalau kamu enggak berharga, Yesus enggak jalan ke Kalvari untuk kamu. Itu buat saya cukup. Saya enggak perlu lagi yang lain. Enggak perlu. Enggak perlu pengakuan. Enggak perlu. Kalau kita khotbah bukan supaya dibilang, wah khotbahnya keren. Udah salah tuh. Udah. Enggak, kita cuma mau gini. Saya kepingin jadi God's communicator. Saya ingin orang berbanyak ngerti Tuhan pikirannya buat dia apa. Perasaan Tuhan buat dia apa. Cuma itu aja. Sudah, enggak perlu yang lain. Karena kita berarti. Kita berarti banget. Kamu mau cacat, kamu apa? Selama kamu punya napas, itu karena kamu berarti. Nggak mungkin. Kamu tetap. Kamu nggak ngerti sekarang, tapi bukan karena kamu nggak berarti kalau kamu nggak ngerti. One day kamu akan ngerti. One day kamu akan ngerti. Mazmur 8, lihat ayat 5. Saya bacakan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Luar biasa kan? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya. Lihat ini. Hampir sama seperti Allah. Benar Allah saudara. Kata yang dipakai untuk Allah itu Elohim. Lalu dia bilang ini. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dengar saudara, kalau pakai bahasa IT itu di dalam manusia Tuhan memakotai dengan hormat itu artinya gini, dia install di dalam manusia kemuliaan dan yang buat Allah mau pakai saudara, yang membuat manusia dipakai Tuhan, yang membuat Allah berurusan dengan manusia karena dia menaruh kemuliaannya di dalam kita. Kalau kamu tidak jadi pelacur, bukan karena takut masuk neraka. Cuman karena saya kemuliaan Allah ya. Wow. Kalau kamu bertahan dalam penderitaan karena kebenaran, itu cuman punya alasan satu, sebab kemuliaan Allah sedang dibentuk. Yesaya menulis umat yang kubentuk akan memuliakan aku. Jadi ada bentuk, ada proses di dalamnya. Ada proses. Saya percaya nubuatan, tapi saya percaya prosesnya. Jadi tidak percepatan, tidak. Saya percaya harus ada prosesnya. Saudara ngerti itu? Luar biasa. Luar biasa. Kolose. Wow. Kolose 1.
Satu tugas kita sebagai representatif. God representatif. Semua saudara besok harus menyatakan kemuliaan. Nah ini dia yang bertahun-tahun minggu ke minggu kita ngomongin di gereja. Tapi kita juga, tadi kan saya mulai dengan umatku binasa karena bodoh. Nah mari satu bentuk kebodohan kecil di dalam kita adalah, apa sih kemuliaan? Nah itu. Kita menafsirkan kemuliaan karena kita biasa di gereja. Allah bilang ini, beri kemuliaan untuk Tuhan. Lalu saudara beri apa? Tepuk tangan. Cuma itu kemuliaan? Kalau kemuliaan sama dengan tepuk tangan, berarti di lapangan bola lebih penuh kemuliaan dong. Bayangin, segitu kemuliaan? Nah kita bermain-main nih dengan hal ini, beri kemuliaan lah semua. Secara teologis kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Saya merubah semua, ibadah kita rubah. Gitu. Hanya supaya relevan, apa sih kemuliaan? Kalau orang nggak Kristen duduk di sini tiba-tiba masuk nyasar gitu masuk. Pas kita lagi bilang ini, beri kemuliaan, lalu saudara tepuk tangan. Terus dia bilang, oh berarti saya tiap hari beri kemuliaan tuh, nonton bola, nonton tinju, saya beri kemuliaan terus tuh, tepuk tangan. Ngerti nggak? Bagaimana kita bisa beri kemuliaan? Bagaimana supaya kemuliaan terpancar di kita? Kalau kembali ke Adam, kita perlu ada dalam presence. Kita perlu ada dalam hadiratnya. Karena kebutuhan manusia hadiratnya. Kebutuhan Allah adalah kemuliaannya dinyatakan. Kemuliaan tidak oleh model tubuh. Ya, kemuliaan itu ditentukan oleh Allah sendiri. Gitu. Kemuliaan enggak karena kamu keren, pragawati, pragawan, artis dan lain. No. Kemuliaan itu karena Tuhan. Nah, sekarang memberi kemuliaan itu satu misi kita. Kamu kerja, kamu bos, kamu berhasil, tapi orang gak lihat kemuliaan Tuhan, kamu gak berhasil di mata Tuhan. Ini penting. Nah, Kolose 1 ayat 26 dan 27. Saya bacakan ya. Yaitu rahasia. Apa artinya rahasia? Rahasia artinya yang disembunyikan. Ya, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Pelan-pelan. Tersembunyi bagi Abraham, tersembunyi bagi Musa, tersembunyi bagi Daud, tersembunyi bagi semua orang-orang zaman dulu. Tapi sekarang dinyatakan oleh Allah kepada orang kudusnya. Kita hanya bisa kudus karena Allah yang kudus ada di dalam kita. Saudara tidak bisa kudus dengan kamu bikin-bikin. Mau bikin apa, mau puasa 100 hari juga enggak. Saudara lihat itu. Yang mampu menguduskan kamu hanya Allah yang kudus. Jadi kekristenan menjadi kudus karena kita masuk dalam proses dengan Allah yang kudus. Waktu kamu punya hubungan dengan Allah yang kudus, itu yang dibilang presence. Kamu punya hubungan dengan Allah yang kudus, ada impartasi kekudusan buat saudara. Kamu jadi kudus. Mau orang bilang apa, tapi Tuhan bilang kamu kudus. Ingat tadi Mazmur 8, waktu dia install itu, enggak main-main. Itu enggak main-main. Enggak main-main. Semua agama menolak kesempurnaan. Saya mesti bilang itu. Semua. Hanya kekristenan yang percaya kesempurnaan. Janji Allah, Alkitab adalah kita menjadi seperti Kristus. Emang Tuhan main-main gitu ngomong itu? Tuhan iseng-iseng ngomong begitu? Wow. Enggak saudara. Tuhan gak iseng-iseng waktu dia ngomong begitu. Dia gak iseng-iseng. Kita bisa jadi seperti itu. Ayat 27. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Wah, luar biasa. Cuman itu.
Nah ini ya, kita batasi di sini. Bagaimana kemuliaan ada di dalam kita dan bagaimana kita memberi kemuliaan. Syarat yang pertama, tadi dibilang ini, rahasia itu sekarang dinyatakan, yaitu Kristus, kurios, penguasa tunggal yang diurapi, ada di dalam kamu. Kata ada di dalam kamu itu dari kata Yunani katoi kasai yang diterjemahkan gini, feel at home. Jadi kalau kita pakai bahasa kalimat lain, Jesus feel at home. Nah, dimulai tentu dari saya dong, dari semuanya. Untuk ngerti ini, saya pernah punya pengalaman. Ini belum ada rock, belum ada waktu itu. Saya dengan istri, kami nginep di temannya Pak Arifin di Singapura. Kita nginep di rumahnya. Lalu, waktu kita nginep di sana, kata pertama dia bilang gini, Chris, feel at home ya. Gitu. Senang, sambutan itu menyenangkan buat saya. Ya, asing rasanya, tapi waktu dia bilang feel at home, langsung rasa saya diterima di rumah ini. Nah tapi kita malu-malu, mau makan apa? Oh enggak, gitu. Ini kan bohong nih kan, ya salah ya. Mau minum apa? Air putih aja. Bohong saudara. Biasa malu-malu, nanti besok baru malu-maluin kan, gitu. Kalau baru datang ke rumah orang gitu loh. Ayo Chris, feel at home. Dia ulang-ulang tuh, ya, dia ulang. Terus, Bi, tuh lihat tuh. Kamu apa? Ada empe-empe, Chris. Ada. Kamu mau rawon, mau apa? Bisa dimasakin di sini, katanya gitu. Ya, tinggal bilang aja, feel at home. Ulang lagi dia tuh, sudah lihat itu. Wah, senang saya. Terus dia mesti pergi karena dia kerja, jadi tinggal kita di rumah. Lama-lama capek juga berbohong ya. Masa mau minum air putih terus? Ya kan? Capek juga pura-pura kan? Ya, gitu. Udah kudus gimana lagi tuh sampai udah nggak mau yang lain air putih aja gitu kan ya. Lama-lama capek juga kan? Lalu mulai coba beranikan diri. Tapi apa yang menjadi jaminan saya yaitu kata-kata tuan rumah. Feel at home. Wah itu kata sakti banget ya. Kita bangun dong, kita mulai jalan lah. Bi, ada apa aja sih? Ya, udah mulai kurang ajar kan nih. Ya gitu kan. Gitu. Oh pilih aja Pak Kris, lihat aja di kulkas gitu. Apa yang buat saya jadi malu-maluin ini? Kata tadi, feel at home. Saya mulai masuk, kita buka dong kulkas, jebret, Häagen-Dazs ice cream. Yang jelas di Ambon gak ada nih. Ya kan? Matius Markus langsung hilang, yang ingat cuman ini es krimnya. Wow, dahsyat. Ya toh? Gitu. Udah deh, udah lupa, urat malu putus langsung. Ya kan? Karena ada satu kata, feel at home. Ya kan? Kita ambil dong. Ambil es krim, udah mulai kerasan, duduk, nyalain TV. Mau nyalainnya begini kek, mau begini kek, udah terserah kan, karena feel at home gitu kan, makan. Berapa tahun kemudian setelah rock ini, setelah semuanya, waktu kita nemukan Filipi ini, saya ngerti, oh ini feel at home. Poinnya buat saya dan saudara ini. Kapan terakhir kita bilang buat Yesus, Yesus feel at home dong. Wow deh. Nah, ini kita perlu ambil waktu banyak, hari, tahun mungkin. Sampai kamu bisa, Yesus feel at home. Yesus bukan mau datang bertamu di rumahmu. Yesus bukan mau numpang minum teh di rumahmu. Dia mau tinggal. Di mana rumah Tuhan? Kita gampang aja di langit gitu kan. 1 Korintus bilang kamu adalah rumah Allah. Dia mau di sini. Dia nggak mati buat batu bata dan semen. Dia mati buat kamu. Dia ingin tinggal. Cuman kita nggak pernah bilang Jesus feel at home. Kalau dia feel at home, berarti dia ambil alih semua hidupmu. Kalau perjanjian lama itu binatang yang mati ditaruh di atas mezbah, perjanjian baru hidup kamu yang dipersembahkan. Ini nggak jadi pendeta, itu jauh, itu soal lain. Hidup kamu.
Berarti ekonomi kamu, pangkat kamu, prestise kamu, semuanya kamu kasih. Dia feel at home. Kalau dia sudah seperti itu dengan saudara, kamu enggak usah ngomong di luar. Kita bilang shalom, orang lari saudara. Kamu enggak perlu ngomong di luar. Kamu hidup aja, kemuliaannya akan kelihatan. Kamu representatif di mana aja. Kamu nggak bikin apa-apa tuh karena dia di sini. And Jesus feel at home. Saya enggak mau bagi panjang-panjang. Tahu enggak perjamuan ini? Tiap minggu saudara ambil. Pak Arifin bilang, Chris, kenapa kamu berhenti perjamuan kudus? Masalahnya Pak ini di Ambon, kirim anggurnya juga dari Surabaya nih, gitu, ya kan? Kita mesti nunggu datang gitu. Dulu tiap hari kita saudara. Nah sekali lagi, dulu takut mati. Semuanya dulu kita ketakutan bikin apa aja karena takut. Sekarang Pak Arifin sering perjamuan kudus. Saya mau berdoa tapi saya mau saudara ngerti ini. Tahu enggak ini? Dulu binatang, dulu semuanya. Sekarang tubuh dan darah Yesus. Dengan kata lain, ini korban sempurna. Ini mas kawin saudara dengan Yesus. Disalib, waktu Yesus disalib, itu ada tulisan di atas yang menerangkan Yesus adalah raja orang Yahudi. Tapi saya mau kasih tahu ada tulisan yang kamu tidak bisa baca dengan matamu. Tulisan itu bunyinya gini. I love you. I love you. I love you. Bilang teman di sebelahmu. Kamu berarti buat Tuhan. Ya, bilang. Kamu mulia. Biar hidung lu pesek, lu mulia lo. Nah, maksudnya sampai masuk gitu. Jadi bukan di kulit. Biar jerawat lu ada 3, ya lu mulia deh, bilang gitu ya, gitu. Bisa nggak kamu hargai dirimu? Bisa nggak kamu hargai hidup kamu? Karena Tuhan hargai, tapi kamu hukum. Gitu. Ayo kita berdoa, yuk.